Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio di channel Rio Wowo. Oke, kali ini saya mau sharing-sharing aja sih. Mau cerita-cerita aja sih. Kalian pernah nggak sih punya sahabat yang udah meninggal kayak gitu? Oke, sebelumnya saya mau mempersembahkan video ini buat orang-orang yang percaya aja bahwa sesudah kematian itu pasti ada kehidupan lagi kayak gitu. Dan ini bagi orang-orang yang ibaratnya nggak fanatik aja gitu ya. Tahu lah ya maksudnya fanatik tuh kayak gimana. Ya maksudnya nggak percaya aja bahwa kalau sesudah meninggal itu arwah atau korin itu masih ada di sekitar kita. Ya, Oke, di sini saya cuma mau sharing sih karena nggak bisa tidur sih ya. Ini udah jam setengah tiga tapi saya nggak bisa tidur, nggak tahu dari kemarin-kemarin saya keinget terus sama ketiga sahabat saya yang udah almarhum gitu ya. Dan nggak tahu sih, cuma pengen sharing-sharing aja ini buat kalian aja yang ibaratnya percaya bahwa eh, sesudah kematian itu arwah atau roh atau apalah itu namanya masih bisa komunikasi sama kita gitu ya. Saya pernah punya sahabat lah ya, namanya Lutfi, Ma'ruf, sama Winarno gitu. Mereka bertiga beda generasi, maksudnya beda generasi itu dari ketiga tempat yang ibaratnya mereka perannya sama sebagai sahabat saya, cuma di tiga tempat yang berbeda kayak gitu. Nah, pertama itu ada si Lutfi ya. Sedih sih kalau keinget si Lutfi beratnya ya. Lutfi itu adalah teman saya pas waktu itu di kampung Inggris sekitar tahun 2013 gitu ya. Tahun 2013 kita tuh aku pertama kenal Lutfi itu di kampung Inggris. Pas waktu itu saya posisinya baru lulus SMK dan Lutfi waktu itu masih kelas 2 SMK waktu itu ya. SMA kalau nggak salah tuh SMA dia. Lutfi itu anaknya baik, sopan gitu ya. Anaknya itu kayak ibaratnya apa ya, soleh gitu. Dia tuh senyum terus tuh, nggak pernah marah kayak gitu ya. Selalu islami banget lah anaknya, ibaratnya berbanding terbalik banget sama saya yang ibaratnya masih suka petakilan kayak gitu. Di usia yang segitu tuh masih suka senang-senang kayak gitu ibaratnya. Kalau dia tuh ibaratnya udah soleh gitu, dia sih orang orang Tulungagung kayak gitu ya. Dia anaknya baik kayak gitu. Em, Kita kenalnya di kampung Inggris itu karena kita satu kursusan gitu. Dia tuh sebenarnya udah di tingkat atasnya, cuma karena nggak tahu kenapa dia tuh lebih memilihnya di tingkat bawah itu, maksudnya di tingkat sama saya yang waktu itu masih sama-sama anak baru di AFC gitu, di kampung Inggris gitu. Nah, 2013 itu kita kenal tuh sekitar sebulanan lah kalau nggak salah, tuh kursus 1 bulan. Dia ngambil paket holiday yang 2 minggu doang kayak gitu ya. Kita sewajarnya teman gitu, dekat, terus tempat cerita-cerita sebenarnya kebanyakan saya sih yang cerita ke dia gitu. Dia tuh seorang pendengar yang baik dan ibaratnya dia tuh seorang introvert ya. Ibaratnya introvert tuh nggak tahu ya, kalau saya tuh selalu dapat temennya tuh kebanyakan yang introvert gitu. Kalau Lutfi itu introvertnya kayak gimana ya? Kalau dia tuh ibaratnya ramah sama semua orang, cuma dia tuh mau ibaratnya mau terbuka terus cekakaan gitu, maksudnya ketawa-tawa itu kalau udah deket kayak gitu. Kalau belum deket sih awalnya kesannya pemalu gitu. Anaknya sopan sih ya. Nah, kita tuh bisa deketnya karena em, dulu kan saya di kampung Inggris panggilan saya Justin kayak gitu ya, karena saya mungkin sosok yang fenomenal kayak gitu ya, sosok yang ibaratnya
sosok yang gampang berbaur sama semuanya, dan sementara si Lutfi waktu itu em, anaknya pemalu kayak gitu, pendiam kayak gitu kan. Terus akhirnya berteman sama saya, terus akhirnya orang-orang jadi ibaratnya ikut berbaur, dia ikut berbaur sama orang-orang gitu, sama anak-anak gitu. Dan waktu itu apa ya, kita bisa deketnya itu pokoknya tuh waktu mau akhir-akhir itu, waktu pemotretan kayak gitu. Terus pas waktu belajar, pas waktu dia kan kebetulan kalau di AFC itu kan ibaratnya campnya itu kan kayak kos-kosan gitu, jajar-jajar kayak gitu. Nah si Lutfi di campnya yang paling pojokan waktu itu sama si Hisam gitu kan. Mereka tuh sering gitar-gitaran kayak gitu, gitar-gitaran, nyanyi-nyanyi kayak gitu. Ya akrab biasa gitu, kita namanya juga temen kayak gitu ya. Nah, pas waktu mau malam perpisahan itu, siangnya itu ya, gak tahu angin dari mana ya, dia mau gitu saya culik gitu, saya ajak jalan-jalan, kita pedahan bareng gitu berdua, terus ngobrol-ngobrol, kita olahraga bareng itu di stadion mana tuh yang Pare ya, pokoknya yang di Pare Kediri itu. Kita sepedaan bareng kayak gitu, habis sepedaan kita ngobrol-ngobrol gitu, kita ngomong ntar kalau udah sukses jangan saling melupakan ya, ya ntar kita ketemu lagi ya kalau udah sukses kayak gitu ya. Walau kenyataannya sekarang saya belum sukses sih, dan dia ibaratnya kalau misalkan masih ada pun juga sukses kayak gitu ya. Dan kita waktu itu perpisahan, kita sampai beli baju couple bareng gitu, kayak bajunya samaan gitu berdua, sampai kita dikira lagi ngapa-ngapain gitu di dalam gitu kan, padahal kita kan lagi nyobain baju kayak gitu kan. Ya dia kan pamitan, kita pamitan, kita salim-saliman, kita ya kayak gitu, kayak kayak gimana sih namanya orang mau perpisahan kayak gitu ya. Udah itu terus 2013 berlalu, terus tahun 2015 itu eh, dia tuh kalau nggak salah tuh kuliah tuh tahun berapa ya, 2015 kalau nggak salah ya. Pokoknya dia tuh mulai pendidikan, kita udah lost contact kayak gitu. Ya nggak lost contact siapa ya, ibaratnya cuma saling lihat di Facebook kayak gitu. Terus apa ya, dia apa namanya udah pendidikan, terus akhirnya dia jadi polisi waktu itu, jadi polisi, jadi apa ya, pokoknya polisi lah, awal-awal tuh jadi polisi, apa ya namanya, pokoknya dia polisi. Terus abis itu kan saya memutuskan tahun 2013 setelah kursus itu saya merantau kan ke Bekasi sini, saya merantau. Terus ya udah, kita udah lost contact. Pokoknya tuh saya tuh tahun 2015 masih kontekan sama dia, pokoknya masih bercanda-bercandaan lah. Waktu itu zaman itu kan belum ada WhatsApp ya, masih BBM kayak gitu, masih bercandaan di BBM. Terus kita masih bales-balesan di Facebook kayak gitu, ntar ketemu ya, pokoknya masih bercanda-canda kayak dulu deh kayak gitu. Terus setelah kira-kira tahun 2018 itu ya, bahkan tahun 2018 itu enggak tahun 2018 sih, 2018, oh iya tahun 2018 saya masih sempat DM Instagramnya dia gitu, masih dibales, masih masih ngobrol, masih bercandaan kayak gitu. Terus pokoknya tahun 2020 aja kemarin masih gimana ya, masih ada perasaan kayak pengen ketemu gitu. Kenapa ya kok pengen ketemu kayak gitu, ada apa ya gitu kan. Nah puncaknya itu taunya bahwa dia tuh udah almarhum itu sebenarnya iseng sih, nggak tahu angin dari mana gitu ya, mungkin wallahu alam ya. Tapi saya sebagai orang Jawa percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian gitu, bahwa arwah itu bisa komunikasi, atau entah itu korin entah apa, pokoknya masih bisa komunikasi sama kita setelah kematian kayak gitu ya. Nggak tahu itu mungkin cara dia komunikasi sama saya atau kayak gimana ya. Pokoknya saya tuh dari tahun 2018 atau 19 tuh pengen banget kapan ya ntar ketemu Lutfi, ntar dia udah jadi polisi, ntar nganu, misalkan naudzubillah min zalik, misal ada kasus ntar
ntar minta tolong sama dia kayak gitu-gitu. Saya harapannya tuh pengen banget ketemu sama dia, Lutfi kapan kita ketemu lagi gitu-gitu gitu. Saya DM terus tuh Instagramnya, kok nggak pernah balas, kenapa ini. Terus suatu saat em, nggak sengaja sih, emang lagi gabut banget ya, lagi gabut terus iseng kan di HP saya kan memorinya penuh ya, terus saya nggak install yang namanya Messenger, itu nggak install kan. Terus akhirnya saya mencoba iseng-iseng install Messenger ya, di situ Messenger. Terus saya em, iseng-iseng tuh kok nggak, waktu itu kan waktu di AFC kan ada yang namanya tadi ada yang sekamar sama Lutfi kan, Rizal sama Lutfi kan satu kamar, terus saya satu kamarnya sama Rizky gitu kan. Terus suatu saat itu tiba-tiba kangen tuh, ada Rizal, tiba-tiba kangen lihat DM apa pesannya Rizal itu. Ternyata Rizal itu udah udah DM apa ya namanya, inbox di Messenger itu udah kira-kira tahun 2000 berapa sih kemarin, 2015 Pak ya, tahun 2015 kalau nggak salah, itu nyapa saya tapi belum saya bales karena memang saya nggak pakai Messenger. Nggak taunya pas waktu itu saya refleks gitu, refleks apa sih namanya, balas pesannya Rizal ya, bercanda-canda gitu sama Rizal, tanya-tanya kabarnya gimana, gini 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 gini. Terus nggak taunya saya refleks tuh, kok tahu-tahu keinget Lutfi apa kabar gitu, udah jadi polisi, udah sukses ya pasti ya, keren banget gitu. Terus si Rizal tuh basa-basi gitu, ya doain dia bahagia. Terus aku pikir kan, kok doain bahagia, oh berarti dia mau naik pangkat nih. Nah suatu saat sama bukan suatu saat sih, waktu itu juga sama Rizal di gini, iya doain dia bahagia Tin di sana kan, panggilan saya Justin kan, doain aja Lutfi bahagia gitu. Emang ada apa Zal gitu, sampai buka aja di Google Bribda Bribda Muhammad Lutfi Ali Sofi gitu kan. Terus si Rizal bilang kayak gitu, aku bilang ingin, wah sampai masuk internet berarti dia tambah itu dong, berarti pangkatnya udah tinggi banget, terkenal dong, sampai masuk TV kayak gitu kan, sampai masuk masuk berita kayak gitu kan. Saya bangga gitu punya teman yang ibaratnya sukses kayak gitu kan. Saya lihat lihat di YouTube itu kan, langsung wah, bukan di YouTube ya, awalnya di Google. Waduh, kecelakaan, ada beritanya itu, bukan prestasi, bukan kayak gimana, itu bener-bener kayak disambar petir itu, hari malam Jumat apa Jumat ya, pokoknya malam itu juga tuh kayak kesambar petir. Bribda Muhammad Lutfi Ali itu kabarnya kecelakaan di Tulungagung, di tol, bukan tol apa sih namanya, pokoknya dia tuh di kecelakaan di jalan tol kayak gitu ya. Dan itu tahu nggak, itu udah tahun 2018 meninggalnya, dan saya tahunya baru kemarin. Kan dia kan meninggalnya tahun 28 September 2018 ya. Saya ketahunya itu ya pas tanggal itu kalau nggak salah tuh. Ya nggak tanggal itu, pokoknya pas pas waktu itu em, saya taunya waktu itu, pokoknya pas hari itu tuh hari kematiannya dia. Pokoknya 2 tahun setelah dia meninggal saya baru tahu kalau dia udah meninggal. Padahal selama itu saya berharap pengen bertemu dengan Lutfi, kapan ya Lutfi ketemu, kita lama banget nggak ketemu kayak gitu kan, ibaratnya. Terus udah habis itu, beneran Zal gini 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 gini, iya beneran Tin, doain aja. Terus akhirnya tuh saya nggak tahu angin dari mana, tahu-tahu si Rizal itu juga katanya juga jarang main Messenger gitu, tapi waktu itu nggak taunya dia pas buka Messenger, pas saya ibaratnya saya nge-DM dia, nge-inbox dia, itu dia pas Messengeran kayak gitu. Terus saya iseng-iseng, beneran nggak sih, mimpi nggak sih kayak gini. Terus saya ngecek di Facebooknya si Lutfi ya, ternyata bener gitu, Lutfinya udah meninggal tuh 2 tahun yang lalu. Terus saya iseng-iseng scroll, terus ada yang mau sih kayak video-video kayak gitu, ternyata itu kakaknya si Lutfi gitu, Mbak Kusna namanya tuh, kakaknya Lutfi kan. Nah Mbak Kusna sendiri pun katanya juga kalau misalkan ada inbox dari dari Facebook, tahu waktu itu kenapa, padahal kan saya
cuma nanya Mbak apa gimana gitu, dia langsung bales gitu. Terus nggak taunya Mbak Kusna langsung bales, terus saya ngomong, saya temannya Lutfi gini gini gini, tanya gini gini, iya mas gini gini, gini. Dia kan akhirnya ceritakan Mbak Kusnanya, bener-bener emang mungkin itu caranya Lutfi komunikasi sama saya, mungkin ya komunikasi sama saya, ngasih tahu oh ini loh Justin, saya udah bahagia sama yang maha kuasa, kayak gitu, mungkin kayak gitu ya. Terus itu apa sih namanya, Mbak Kusna ngomong bahwa pas saya inbox itu, pas saya di itu, ternyata tanggal 28 September 2020 kemarin itu tepat 2 tahun meninggalnya Lutfi, kayak gitu. 2 tahun meninggalnya Lutfi. Terus ini kayak sedih banget kayak gitu. Terus mau bener Mbak gini 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 ya, ya namanya shock ya, namanya sahabat ya, kita udah temenan udah lama gitu, walaupun mungkin kita udah lama nggak ketemu kayak gitu, walaupun cuma sebulan ya mungkin deketnya ya, tapi ya kan kita kan pernah ibaratnya ada kata-kata lah, kita ntar kalau udah sukses bareng-bareng kita ntar ketemu lagi ya kayak gimana ya, kayak ya kehilangan banget lah orang, dia orangnya senyum terus humble gitu, nggak pernah marah sih, ibaratnya ngimbangin lah ibaratnya porsi saya yang mencak-mencak. Terus ibaratnya kalau saya kan ekspresif orangnya, kalau dia tuh ibaratnya ngimbangin, orangnya yang kalem, terus ngikut aja gitu, saya kemana tuh ngikut aja, dia nggak banyak tingkah, dia tuh baik gitu orangnya, pokoknya baik lah, ukuran temen lah, ukuran manusia pada zaman sekarang dia tuh baik banget lah. 1 dari 10 dia nilainya 9 lah, 9,9 iyalah, karena dia emang baik banget si Lutfi itu. Dan itu meninggalnya tuh dia kecelakaan di jalan tol itu, dan dalam keadaan bertugas. Dan kayak apa sih namanya, dengar dari cerita Mbak Kusna itu ya, dari mobilnya emang sih kalau saya lihat di berita kayak mobilnya tuh hancur banget gitu, tapi kalau pas kata Mbak Kusna, kata kakaknya si Lutfi itu mobilnya masih kondisi jasadnya almarhum tuh masih baik-baik aja gitu, ibaratnya masih utuh gitu loh kan. Ibaratnya kalau mobilnya sehancur itu harusnya kan, maaf, jasadnya kan ikut hancur gitu, tapi itu kata Mbak Kusna tuh jasadnya masih bagus, masih ganteng kayak gitu. Mungkin emang yang kena itu dalemannya sih, tapi alhamdulillah sih dia jasadnya masih bagus. Dan kata Mbak Kusna juga sebelum berangkat itu dia tuh minta apa sih waktu itu, minta diberiin apa yang baru gitu, pokoknya tuh baju baru apa ya, pokoknya tuh dia mintanya sesuatu yang baru kayak gitu ya, nggak tahu mungkin tanda-tanda buat keluarganya juga ya, pokoknya. Terus setelah itu saya kabarin teman-teman AFC kalau Lutfi udah nggak ada, gini, orang anak-anak juga pada nggak tahu kalau Lutfi udah nggak ada. Apalagi tuh yang namanya Lia itu, Lia kan juga dulu salah satu yang ngefans sama Lutfi itu, langsung dia kaget kayak gitu, katanya si ganteng udah nggak ada, gini. Terus akhirnya mungkin terus kita mungkin di postingan itu saya bikin Al-Fatihah kayak gitu loh, suruh doain kayak gitu. Terus akhirnya mereka doain. Terus beberapa hari kemudian gitu, kata Mbak Kusna dimimpiin gitu, katanya Mas, saya semalam ketemu mimpin adek gitu, katanya adek tuh pakai baju baru gitu, bajunya apa sih warnanya, katanya merah kecoklatan apa gimana gitu, pokoknya dia senyum kayak gitu. Terus katanya mamanya juga mimpinya sama gitu kan. Ya mungkin itu caranya Lutfi untuk ngasih tahu kita bahwa dia tuh udah bahagia di sana kayak gitu. Jadi mungkin jangan ditangisin, jangan disesalin, terutama saya dan juga sahabat-sahabatnya yang di AFC, mungkin jangan ditangisin kayak gitu. Mungkin ya namanya sahabat ya, nggak nangis gimana ya, orang masih ada pengharapan untuk ketemu kayak gitu. Dua tahun loh itu, saya baru tahu 2 tahun itu. Ya Allah, itu 2 tahun saya baru tahu kemana aja gitu. Pantesan nih anak kok di chat, di DM nggak pernah dibales, kenapa kayak gitu kan, apa saya bikin salah kayak gitu kan ya, negatif thinking sih ya, karena ya nggak pernah dibales kayak gitu.
dia kenapa kayak gitu kan. Dan gobloknya saya nggak ngecek Facebooknya, nggak ngecek komentar-komentar terakhir di postingan dia di Instagram kayak gitu sih. Cuma ya dia mungkin nggak, itu mungkin caranya arwah berkomunikasi ya, mungkin itu Lutfi cara komunikasinya arwah itu dengan melalui firasat kayak gitu apa gimana sih ya, menyambungkan satu sama lain. Dari mungkin mood saya tahu-tahu messengeran, terus tahu-tahu hubungin Riza, terus tiba-tiba saya terhubung sama Mbak Kusna, terus akhirnya Mbak Kusna dimimpiin ngasih tahu kalau mungkin dia udah bahagia kayak gitu, di sana udah senyum kayak gitu. Ya emang ya mesti ya gimana ya, ya semoga Lutfi Muhammad, Bribda Muhammad Lutfi Ali Sofi di sana udah bahagia karena mungkin dia tuh orangnya yang baik. Pokoknya saya tuh terinspirasi banget dari dia tuh senyumannya gitu ya, nggak bisa dilupain tuh. Dia senyum terus sabar gitu, terus sama siapa aja tuh humble gitu. Walaupun dia sosok yang sangat pemalu, dia mau berteman sama saya yang ibaratnya petakilan dan gitu, ikut terus dia tuh saya kemana-mana tuh waktu di Able tuh ya. Orang namanya dia kan mungkin dekatnya sama Hisam, cuma si Hisam di tingkat yang lebih atas, si Rizal Hisam tadi di tingkat yang lebih atas, dan saya mungkin di tempat di satu kelas sama dia gitu. Kalau bercandanya kan dia kan orang yang sebenarnya lebih suka mendengarkan daripada berbicara kayak gitu kan. Ya itulah Lutfi. Ya semoga udah bahagia di sana. Nggak tahu kenapa malam ini kepikiran banget tuh. Ya semoga aja dia udah kusul khotimah di sana. Kuburannya, jembar kuburannya gitu ya. Pokoknya yang terbaik lah buat Lutfi, dan jika suatu saat saya udah menyelesaikan tugas saya di dunia, semoga suatu saat di akhirat kita bisa ketemu lagi gitu Lutfi. Ya sedih sih orang kita ibaratnya masih ada, ibaratnya pernah ngomong bareng-bareng ya ntar kita ketemu lagi kayak gitu. Ingat banget deh pokoknya waktu itu pedaan sore-sore. Ya pokoknya anak-anak yang tahu suasananya Pari Kediri itu sore hari pasti pasti tahulah perasaan sore-sore itu sepedaan kayak gitu, maghrib tuh kayak gimana. Pas seru banget, apalagi sering itu nongkrong bareng kalau habis kelas kayak gitu kan, sering nongkrong bareng kayak gitu kan sama Lutfi itu, sama anak-anak banyak sama orang-anak banyak tuh suka nongkrong bareng gitu di Bapo kayak gitu kan. Ya pokoknya yang terbaik lah, semoga Lutfi bahagia di sana, dan semoga suatu saat saya bisa melihat sosok dia di tempat lain, ibaratnya di sosok yang lain, ataupun mungkin di mimpi. Walaupun cuma di mimpi, saya pernah dimimpiin cuma sekali, dan itu pun bukan sosok dia ya, cuma diperlihatin fotonya aja, terus ada yang bilang kayak gitu amanah dari dia kayak gitu, dan saya udah sampaikan sih sama keluarganya. Pokoknya yang terbaik lah buat Lutfi. He is my brotherhood. Seneng banget punya teman kayak gitu, dan berharap semoga masih banyak orang-orang yang baik kayak Lutfi di dunia ini.
boy on the phone. I can't remember all alone. Pushing for in a friend zone. Oh, you can do just one light. If you wanna be the moonlight, oh, I wanna take you, I wanna take you, oh, I don't really think about you. You can see me in you light. I'm a bird in the phone. Pushing for the friend zone. We're talking